Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan menghayati firman Tuhan, terlebih lagi yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sebelum kita lebih jauh mempelajarinya dan mendapatkan pengajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca. Kami mau mengerti kebenaran-Mu, dan terlebih lagi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran setiap hari dari firman Tuhan memberikan pencerahan dan pengertian akan siapakah Allah yang kita sembah dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menjadi pelaku firman. Dengan kita tekun membaca firman Tuhan setiap hari dan memohon pertolongan Tuhan untuk menjadi pelaku firman, maka kita akan menghasilkan buah yang cepat atau lambat berdampak dalam kehidupan kita. Pada pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ini, khusus ayat 1 sampai 6, kita mendapatkan banyak pembelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Tuhan telah membebaskan orang Israel dan sudah 3 bulan paling tidak orang Israel berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Untuk mereka, Tuhan menyatakan kuasa, kasih, dan pertolongannya. Dan ini sungguh menjadi keajaiban yang tercatat di dalam ajaran pengertian kehidupan manusia. Bagaimana tidak, karena satu bangsa secara khusus Tuhan memperlengkapi dan mempersiapkan menjadi bangsa yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa yang lain. Seperti yang Tuhan Allah janjikan kepada Abraham, diteruskan kepada Ishak dan Yakub. Orang-orang Israel yang berada dalam perjalanan itu sedang berhadapan-hadapan dengan suatu ketentuan yang Tuhan akan karuniakan melalui hambanya Musa. Dan kita membaca dari ayat 1 sampai 6 ini, kita menemukan dan mendapatkan pengajaran di mana Tuhanlah yang memimpin dan memberikan arah perjalanan orang Israel ini. Dan terlebih lagi dari itu, Tuhan membawa bangsa Israel ini ke dalam satu tempat yang sungguh-sungguh mau belajar satu ketentuan dari Tuhan. Di hadapan Tuhan, di atas gunung Sinai, Tuhan menyatakan rancangannya, kebenaran firman-Nya, dan kehendaknya atas Israel. Dan di dalam pertemuan Musa dengan Tuhan, di mana Musa mendapatkan perintah dari Tuhan secara langsung, dan menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada Israel. Ada dua kata yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa. Dan ini seolah pengulangan, tetapi sebenarnya ini lebih kepada penekanan yang khusus. Keturunan Yakub dan orang Israel. Mengapa ini ada perbedaannya? Kalau kita berbicara tentang keturunan Yakub, tentunya kita tahu itu berkaitan dengan 12 anak laki-laki orang Israel, yaitu keturunan Yakub. 12 anak dari Yakub ini telah mengalami suatu perkembangan jumlah dari tadinya 70 ketika di tanah Mesir sudah berada pada posisi
kurang lebih 22 juta orang dalam kurun waktu 400 tahun. Tentu pada zaman itu merupakan suatu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Dan di dalam ayat 3 ini dijelaskan lagi kata orang Israel. Tentu menjadi suatu pembelajaran kita bahwa nampaknya ini bukan hanya sekedar alias atau perkataan yang menekankan akan status keturunan Yakub sebagai orang Israel. Tetapi di sini juga memberikan gambaran yang dimaksud dengan orang Israel tidak hanya berkaitan dengan genealogi keturunan Yakub, 12 anak laki-lakinya. Tetapi juga ini berkaitan dengan keturunan dari orang-orang Israel, yaitu anak-anak Yakub, dan mereka yang terhisap di dalam komunitas orang Israel. Bisa jadi itu juga adalah orang-orang dari etnis, suku, bangsa, kelompok dari non-anak-anak Yakub, tetapi mengikuti dan menuruti apa yang dinyatakan orang-orang Israel, yaitu keturunan Yakub, sebagai pengikutan inisiasi sebagai orang Israel. Misalnya saja ada orang-orang yang menyaksikan kehidupan orang Israel yang sungguh istimewa dan ditandai dengan pelaksanaan sunat sebagai bukti orang itu adalah orang Israel. Maka bisa jadi karena pernikahan, karena pengembangan konsep orang Israel bukan hanya murni keturunan Yakub, tetapi juga mereka yang ada terhisap ikut di dalam kehidupan orang Israel. Maka mereka disebut orang Israel. Maka dengan demikian, perluasan dari anak-anak Yakub bukan hanya 12 suku itu saja, tapi orang-orang yang berada di dalam lingkungan kehidupan dari anak-anak keturunan Yakub. Di ayat yang keempat, Tuhan menyatakan sekali lagi mengenai apa yang mereka saksikan sendiri. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa, menyatakan penghukuman, menyatakan kehendaknya bagi Mesir, bagi orang Mesir, dan juga sekaligus saat yang sama, Tuhan menyatakan kuasanya menopang, memelihara, menjaga orang Israel. Jadi di sini diingatkan lagi kepada orang-orang Israel dari Tuhan melalui Musa, agar orang Israel mengerti dan menyadari kuasa penghukuman dan penghakiman yang Tuhan nyatakan atas Mesir, serta kuasa pemeliharaan penjagaan Tuhan terhadap orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel mengalami suatu kehidupan yang berbeda dengan mereka sebelumnya berada di dalam kekuasaan Mesir. Tuhan mengatakan bahwa Dia sendiri yang mendukung orang Israel di atas sayap Raja Wali. Bukan di bawah kepak sayapnya, tetapi di atas. Artinya berada di dalam suatu pengantaran Tuhan untuk orang Israel yang diarahkan kepada tanah perjanjian. Dan sekaligus saat yang sama, ini untuk menggambarkan orang Israel diperlakukan istimewa oleh Tuhan, karena memang Tuhan menyatakan itu, dan lebih dari itu dikatakan bahwa Tuhanlah yang membawa orang Israel kepadanya. Bukan hanya inisiatif atau keinginan Israel secara individu dan secara bangsa, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang membawa mereka kepada dirinya. Memang orang Israel mengeluh supaya bebas dari perbudakan. Tuhan tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan, tetapi membebaskan mereka, membawa mereka untuk memiliki suatu kehidupan persekutuan yang intim dengan Tuhan Allah. Ini yang menjadi utama dalam segala hal, dalam kehidupan orang Israel. Bukan dibebaskan dari perbudakan Mesir menjadi budak-budak Firaun, tetapi diberikan hidup yang baru. Hidup yang menjadikan diri mereka bermakna. Bukan hanya mereka menjalani kerutinan, tetapi mereka tahu tujuan hidup mereka. Dengan demikian, orang Israel dibawa kembali kepada Tuhan. Dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk Musa ajarkan, Musa sampaikan dan proklamasikan kepada orang-orang Israel, yaitu mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjiannya. Selain
janji Tuhan yang harus disimpan, diterima, dan diakui secara kehidupan, juga tiap harinya nantinya orang-orang Israel menerima firman dan menjadi pelaku firman. Dua hal ini menjadi dasar orang Israel itu disebut sebagai kerajaan imam, yang menggambarkan bagaimana orang Israel itu dikuduskan melalui firman-Nya dan melalui kekuatan yang dinyatakannya dalam perjanjian. Karena itu Tuhan menyampaikan kepada Musa supaya keadaan Israel sebagai kerajaan imam, bangsa yang kudus, dapat dimengerti dengan tepat. Artinya, sebagai sebuah bangsa yang akan menghasilkan suatu sistem teokrasi di mana Tuhan memerintah dan model kerajaannya adalah model kerajaan imam, yang menjadi dasar, menjadi kekuatan adalah firman Tuhan dan perjanjiannya kepada Israel. Dengan suatu pesan inilah, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan firman itu, mengajarkan firman itu, dan mengingatkan orang Israel akan kasih setia Tuhan atas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, demikian juga kita yang sudah dibebaskan dari cengkraman si iblis, kita sudah mendapatkan pengampunan di dalam Kristus dan dijadikan anak-anak Allah, maka selanjutnya kita dengan kuat kuasa Roh Kudus terus-menerus membaca, mempelajari firman Tuhan, dan mengingat akan janji-janji Tuhan, terlebih lagi mengenai kehidupan yang kekal yang Tuhan nyatakan di dalam dan melalui Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seperti Tuhan memerintahkan Musa untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang membawa kita kepadanya, demikian kita juga mengiyakan bahwa Tuhanlah yang membawa kita kepadanya. Bukan karena kemampuan berpikir atau ikut-ikutan dalam keagamaan Kristen, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Dan disinilah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, iman dan anugerah yang dikaruniakan kepada kita, membuat kita dimampukan merespon firman Tuhan dan mengikuti janji Tuhan dalam keseharian kita. Baik dalam suka maupun duka, senang maupun susah. Semuanya kita lalui, kita jalani bersama karena Tuhan menyertai kita. Itulah sebabnya perintah Tuhan kepada Musa benar-benar menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Sehingga kita makin tekun membaca, mempelajari, dan menjadi pelaku firman. Kita makin bersyukur karena Tuhan menjadikan kita harta kesayangannya. Tidak ada yang lain, hanya kita, umat pilihannya, sebagai harta kesayangannya. Di tempat lain disebut sebagai biji matanya. Bukan hanya memang dikaruniakan kepada kita kehidupan yang baru, tetapi juga karena ada rancangan Tuhan yang baik bagi hidup kita, yaitu damai sejahteranya. Kiranya dengan renungan firman dan pembahasan dari firman ini, menolong kita sekalian sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Dan kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia memimpin dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk firman dan janji yang Kau berikan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera, supaya kami menikmati firman dan janji-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.